Selamat pagi teman-teman Google Partner semuanya. Selamat datang kembali di Hangouts on Air dengan edisi Ramadan kali ini bersama saya Mirfat, Dan saya Sucita. di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesempatan digital di bulan penuh kemenangan ini. Benar. Mirfat, gimana nih persiapan kamu menyambut bulan Ramadan? Wah, tentunya excited banget nih ya. Aku semangat banget nih Cita. Karena kenapa? Biasanya kan Ramadan ini identik sama makanan enak nih. Terus juga ada bazar Ramadan, kue-kuean. Kok makanan semua ya Mirfat ya? Ya enggak lah, kan juga ada momen-momen untuk beli baju baru, terus persiapan mudik nih yang paling seru. Benar sekali Mirfat. Selain dengan kegiatan yang barusan kamu bilang tadi, banyak juga loh Mirfat kegiatan lainnya yang meningkat selama bulan Ramadan. Tentunya, bener banget. Apalagi nih kalau untuk pencarian online ya, rekan-rekan sekalian, ini meningkat pesat banget di bulan Ramadan biasanya. Jadi nih Cita, by the way, ini kamu biasanya kegiatan Ramadannya ngapain ya? Nah, kalau aku sih sebenarnya Mirfat hampir sama seperti yang kamu bilang tadi ya, excited juga tuh sama yang namanya bazar segala macam. Cuman biasanya kalau aku lebih suka ngisi waktu luang ya, misalnya dengan nonton film, Bener nonton banget. video baru-baru di YouTube. Bener, aku juga terus, sih. Terus misalnya dengerin musik sambil ngabuburit, main Benar. online games, Iya. sekalian belanja shopping. Wah, Online barangkali ya, belanja karena online males ya. bergerak ya. Iya banget. Oke, baik, kalau kayak gitu kita langsung aja nih ya ngebahas tentang kesempatan atau meraih kesempatan digital di bulan Ramadan tahun ini. Benar. Nah, teman-teman semua dan Mirfat ya, kali ini kita akan membahas dua topik utama. Benar Oke? banget. Yang pertama itu adalah bagaimana teman-teman agensi Google Partners bisa meraih kesempatan digital dalam bulan Ramadan ini. Iya, dan juga yang kedua adalah solusi periklanan Google untuk bisnis Anda sekalian. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin pertama kali Mirfat kita akan ngelihat tren Ramadan di Indonesia. Iya, betul. Tapi sebelumnya mungkin kita akan lihat dulu demografis di Indonesia itu seperti apa. Oke. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa pada lihat ya, di Indonesia sekarang udah ada 250 juta jiwa dan negara kita itu dikategorikan dengan jumlah penduduk terbanyak tingkat 4. Betul. Oke. Di mana di tahun 2030 nih Mirfat, Indonesia akan menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar. Wow, pastinya banyak banget ya opportunity lainnya untuk para pebisnis, betul? Benar sekali. Oke, nah dari 250 juta jiwa itu tadi, 102,8 juta jiwa itu diperkirakan sudah mulai online, sudah memasuki dunia online. Wow, 50% dari total penduduk sendiri ya, Cita? Benar, dan angka ini Mirfat diprediksikan akan terus bertambah loh. Berarti Oke. potensinya emang gede banget ya. Baik. Nah, Mirfat kita lihat dulu nih, siapa sih sebenarnya konsumen online Indonesia? Betul. Oke, nah teman-teman di sini juga pada bisa lihat ya, 95% populasi di Indonesia itu lebih nyaman ya dengan memilih situs yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lokal ya, lebih ke orang-orang lokal dan makanya mereka pilih situs bahasa Indonesia sendiri. Benar, 35 jam itu dihabiskan di online loh. Jadi Wow. pada aktif sekali populasinya itu. Wow, dan 58%-nya ini dari orang yang berusia 16 sampai dengan 34 nih, Cita. Benar, berarti banyak kaum muda ya. Benar. Kaum muda yang pada aktif. Betul sekali. Kemudian teman-teman juga pada bisa lihat ya, Mirfat, kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya banyak banget belakangan ini startup baik yang asing ataupun lokal itu berkembang di Indonesia? Iya banget nih, Cita. Banyak banget yang berkembang perusahaan startups di Indonesia. Terus biasanya nih mereka yang masih dalam golongan kaum muda nih ya, Benar yang startup sekali, yang mulai buka-buka usaha sendiri barangkali ya, Betul. beberapa ada yang freelancer barangkali juga. Betul. Dan sekedar informasi buat rekan-rekan Google Partner semua, 62 tech startup itu mendapatkan pendapatan di tahun 2016 loh. Wow. Dan angka ini sebenarnya itu double dari tahun 2015 kemarin. Meningkat terus pastinya ya. Benar. Ini kesempatan banget untuk teman-teman kita yang mau mengembangkan bisnisnya sendiri. Betul. Ya kan? Baik. Nah, sekarang ini kita masuk ke topik pertama ya nih, Cita ya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai membahas gimana sih meraih kesempatan digital untuk para agensi Google Partners. Baik, kita lihat di sini. Sebenarnya nih, Cita ya, untuk tren Ramadan setiap tahunnya itu sebenarnya sama aja. Di mana kita mulai berpuasa, terus kita mulai mudik ya, ada persiapan untuk Lebaran sampai dengan perayaan Lebaran sendiri dan akhirnya kita kembali ke aktivitas semula. Yap, benar.
Baik, jadi seperti yang kita tahu nih, bulan Ramadan kan jatuh di bulan Juni ya, atau bulan depan nih. Sebentar lagi loh, Merva. Banget, udah nggak terasa ya. Yap. Dan diikuti dengan Lebaran yang akan diprediksikan jatuh di bulan Juli. Tapi ternyata nih uniknya dan uniknya dari ini ya, dari tren Ramadan, orang-orang sudah mulai bersiap-siap menyambut puasa dan Lebaran itu minimal 2 minggu sebelum penyambutan Ramadan sendiri. Berarti dalam minggu-minggu ini dong ya, Mervat ya? Betul, dalam minggu-minggu ini. Sebentar lagi. Iya, ini udah 2 minggu terakhir nih ya. Baik, nah kita bisa lihat di sini, ini kalau misalnya di 2 minggu sebelum Ramadan, ini orang sudah mulai persiapannya, di mana nanti meningkat di hari pertama Ramadannya sendiri diikuti dengan hari Lebaran. Oke. Baik, nah di Ramadan ini juga nih Cit ya, kita ada istilah fenomena Ramadan marketing. Wah, apaan tuh Mervat? Nah, jadi di mana ini sebetulnya Ramadan ya, kalau di luar negeri ini sama nih seperti kayak year end sale. Sale akhir tahun ya? Betul banget. Besar-besaran dong berarti. Banget, dan di sini di mana terjadi ledakan perilaku belanja. Pasti kamu salah satu orang yang suka belanja akhir tahun nih ya Cita ya? Aduh. Oke, dan ternyata juga Ramadan marketing ini membawa Ramadan Wave. Kamu tahu nggak nih Ramadan Wave apaan? Apa ya, gelombang Ramadan barangkali? Iya, saya juga mikirnya gitu, gelombang Ramadan. Oke, jadi kita deskripsikan Ramadan Wave ini, di mana orang-orang jadi suka mencari informasi mengenai tren-tren yang ada di bulan Ramadan sendiri. Misalnya kayak orang cari hijab, terus cari gamis, ada juga yang cari lagu religi, sampai dengan ada mungkin ibu-ibu yang cari resep makanan nih, ya, untuk benar. menu berbuka atau menu sahur gitu ya. Nah, apalagi nih, karena adanya THR yang menjadi salah satu faktor yang mendorong untuk berbelanja di bulan Ramadan. Wah, benar sekali. Ini pasti yang sangat ditunggu-tunggu ya, Merva? Banget nih. Kamu semangat nggak untuk dapat THR? Iya, aku semangat untuk dapat THR, terus semangat juga nih pengen belanja online-nya. Oke. Baik. Terus di sini kita juga ada bulan Ramadan memberikan lebih banyak waktu untuk pengguna online. Baik, sama kayak kamu tadi bilang ya Cita ya, dimana di bulan Ramadan ini kan kita jam beraktivitasnya berkurang nih, jadi kita males-malesan banget, maunya itu tiduran aja, lapar, aus gitu kan, ya pasti kita ngisi waktu senggangnya dengan go online, search misalnya kita cari, oke, ntar mau buka puasa di mana nih ya, makanan apa ya, gitu kan, ngabuburitnya di mana, kayak gitu-gitu biasanya. Sama mungkin untuk teman-teman agensi Google Partner semua ya, yang pada mungkin masih di kantor, nanti pas sudah kira-kira mau buka puasa, pasti sibuk untuk makan apa ya. Bener banget. Misalnya nih, pada saat sahur sendiri, penelusuran untuk e-commerce terjadi peningkatan sebanyak 152%. Tinggi banget ya. Iya, dan ini kecuali fashion ya. Dan juga kita bisa lihat pada siang hari penelusuran meningkat sebanyak 12%. Ini kenapa? Mungkin karena pada siang hari orang lagi di kerjaan nih misalnya. Udah gitu mereka cari-cari online nih. Gara-gara mungkin karena nggak adanya jam makan siang diganti dengan jam untuk istirahat ya. Betul. Jadi pada nggak ada kegiatan. Betul banget. Akhirnya malah mungkin ada yang nonton YouTube atau mungkin mulai cari-cari beli baju apa ya untuk Lebaran. Bener banget. Udah siap-siap dari awal ya untuk baju Lebarannya. Oke, bisa kita lihat di sini, penggunaan internet meningkat setelah sholat subuh atau setelah sahur, sampai dengan setelah berbuka puasa. Jadi, mungkin dari sini teman-teman bisa mulai mengatur ya strategi untuk jadwal penayangan iklannya di Google. Ini kan kita bisa lihat ya Cita, di simbol yang hijau yang ada gambar orang sujud. Oke, itu ya, yang itu fajar ya? Orang melakukan ibadah sholat subuh bareng-bareng. Iya, di mana yang terjadi peningkatan sampai dengan setelah maghrib. Jadi di sini emang benar-benar kita bisa add schedule untuk penayangan iklannya. Jadi biar kita kasih strategi lebih awal. Mungkin kenapa? Karena setelah buka puasa biasanya kan orang-orang pada sibuk makan. Benar. Ataupun pada ada yang siap-siap untuk sholat tarawih ya Mervat. Jadi benar-benar mungkin waktunya itu sedikit banget ataupun terbatas untuk browsing ataupun untuk melakukan kegiatan online. Iya, dibandingkan dengan sebelum berbuka ya. Benar. Baik. Oke, ini juga ada istilahnya micro moments nih di bulan Ramadan. Oh, apaan tuh Mervat? Nah, jadi micro moments ini adalah momen-momen kecil yang dilakukan secara spontan.
Oke. Iya, bisa Contohnya? kita lihat nih di slides misalnya ya. Mhm. Kita ada 6 contohnya nih, misalnya untuk micro moments di bulan Ramadan ini pertama dimulai dari mulai ada rasa mulai keingintahuannya. Misalnya mereka mulai ingin tahu nih niat puasa apa ya, doa buat buka puasa apa, kayak gitu ya. Bener. Mungkin karena puasa itu kan setahun sekali. Ada yang Benar, kadang-kadang lupa kadang-kadang mungkin. lupa, jadinya jadi pakai doa makan aja gitu kan. Jadinya bukan doa niat puasa. Nah, Bener. terus juga diikuti lagi dengan, oh ya ini yang paling penting di sini juga ada tentang tutorial hijab loh, Cit. Wah, peluang bisnis nih, Mervat. Peluang bisnis banget nih yang Mhm. mungkin jualan hijab ataupun gamis nih. Iya. Ataupun untuk yang yang punya kayak brand-brand Mhm, tertentu untuk baju-baju iya, uh, Muslim barangkali ya, iya, benar bisa banget. langsung dipasarkan juga selama bulan Ramadan ini. Betul. Juga di sini kita ada yang namanya micro moment-nya di saat mereka ingin melakukan sesuatu. Mhm. Jadi kayak aku bilang tadi ini contohnya aku banget ya. Aku kalau misalnya mau buka puasa aku bingung nih mau menu buka puasanya apa ya. Kayaknya Mhm. pengennya setiap hari tuh menu buka puasanya beda-beda gitu. Yap, benar. Sama saya juga sih sebenarnya. Jadi setiap hari harus searching dulu nih Cita ya. Harus go online dulu nih untuk cari menu buka puasanya. Terus juga Soalnya nih, lebih praktis kan iya daripada lebih kita praktis banget. beli buku kan lebih susah. Iya, beli buku males membacanya sih Benar, sebenarnya. bayar lagi. Oke, terus juga untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu yang rajin memasak, yang beda nih sama Mirfat sama Cita ya. Ini bisa kalau mau masak cari dulu nih resepnya, resep untuk bikin sayur, sayur apa nih misalnya, sayur asem kali ya. Terus ada resep kue kering, ketupat, opor ayam gitu ya, sangat berpotensi sekali. Nah, dan juga ada juga micro moment tentang mereka ingin melihat atau mereka ingin menonton nih. Jadi ini ada misalnya lagu religi, ada juga Mahir Zain. Ini dan juga yang paling penting kita bisa spot di sini ya, mobile video ini meningkat. Di mana ini pencarian video ternyata meningkat loh, Cit. Wow, oke. Mhm. Mungkin karena mobile itu gampang banget ya, maksudnya sangat aksesibel. Betul. Jadi emang sangat aksesibel sekali karena mungkin orang yang lagi jalan mau ke kantor, ini pasti mereka search di smartphone-nya gitu ya, nonton videonya. Ada juga ingin membeli baju lebaran atau ingin beli elektronik, tiket pesawat nih untuk yang mudik atau kereta api. Terus juga info mudik, kemana sih destinasi mudiknya mereka. Dan juga sampai dengan ada perayaan dan juga ucapan. Benar. Mungkin Untuk mhm. teman-teman yang mungkin mau mulai melakukan pendekatan Mhm. terhadap orang-orang yang memiliki bisnis tempat wisata barangkali ataupun Betul. agen travel, bisa dimulai dari awal karena biasanya ketika sudah mau dekat Ramadan harga tiket itu kan lebih tinggi ya, Benar, ya. jadi lebih baik prepare dari Dipasarkan awal. benar sekali. Betul. Dan juga ini berarti kita udah ada insight ya atau ada mungkin untuk rekan-rekan sekalian udah ada ide nih. Kira-kira industri apa aja ya yang bisa di-pitch untuk bulan Ramadan ini gitu Benar. ya. Baik. Nah, di sini juga momen yang tadi, yang micro moment tadi, ini kita juga bisa memanfaatkan momen-momen tersebut menjadi salah satu kesempatan nih untuk para rekan-rekan Google Partners. Yang seperti saya bilang tadi, di sini terjadinya peningkatan nih kalau kita bisa lihat di grafik ini. Mulai dari minuman, hijab, ngabuburit, hiburan, menu dan resep itu semuanya terjadi peningkatan. Baik, jadi mungkin kembali lagi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya bisnis industri-industri dalam kategori ini sangat berpotensi sekali ya untuk diiklanin di Google mulai. Karena nih. banyak yang nyari ya. Betul, karena banyak juga yang nyari. Oke, kita lanjut ke bisnis klien Anda selama bulan Ramadan. Kembali lagi, ini persiapannya lebih baik dimulai dari awal di 2 minggu sebelum penyambutan hari puasa atau Ramadan sendiri. Lebih cepat tuh lebih baik sebenarnya. Benar banget. Jadi kita bisa lihat nih, mungkin dimulainya hari puasa di Bulan Juni Juni. ya, di Ya, bulan benar. Juni ini mulai terjadi pencarian doa dan jadwal, mungkin juga tadi kayak doa puasa, terus juga jadwal buka puasa atau mungkin jadwal sholat gitu ya. Ini ada juga nih meningkat pencariannya. Benar. Terus, Makanya tuh teman-teman agensi sebaiknya bilang ke klien-kliennya supaya mereka lebih cepat untuk menghadirkan bisnis mereka selama bulan Ramadan karena pencarian sendiri udah ada yang berlangsung sejak bulan Mei. Iya, jadi orang bulan udah mulai ini. siap-siap. Oke. Nah,
masih melanjutkan yang tadi ya. Jadi industri vertikal yang akan naik daun selama bulan Ramadan. Lihat nih, industri vertikal aja bisa naik daun, Cita. Kita kapan dong? Tunggu aja nih ya, kita naik daunnya. Oke, jadi apa aja sih industri vertikal yang akan naik daun nih selama bulan Ramadan? Jadi di sini yang pertama adalah wisata. Baik, maksudnya di sini wisata adalah mungkin destinasi-destinasi wisata, atau mungkin juga kalau misalnya orang lagi lebaran, mudik, terus di tempat mudiknya itu apa ya yang wisata yang paling menyenangkan gitu ya, yang buat mereka bisa tuju. dikunjungi juga. Betul. Yang kedua adalah makanan. Makanan ini emang udah pasti ya, makanya kayak restoran, catering, jasa delivery makanan, itu tuh benar-benar potensial sekali juga nih untuk kita tawarkan di Google AdWords gitu ya. Benar, saya sudah lihat sih beberapa iklan mengenai makanan udah mulai bermunculan sekarang. Wah, sampai ada toko kelontong tuh, Cita. Yap. Bisa mulai juga nih ya toko kelontong ya. Yes. Terus juga diikuti dengan kecantikan dan kesehatan. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nih kok kecantikan dan kesehatan mulai meningkat? Oke, mungkin kita nih ya, maksudnya untuk kita yang cewek-cewek, mungkin karena kalau lagi bulan puasa kan bawaannya lemes, kurang nutrisi gitu ya. Jadi kita maunya misalnya yang kayak untuk perawatan rambut ya, Cita. Tetap cantik. Tetap cantik, walaupun puasa tetap fresh, tetap seger gitu. Benar, orang lihat. Enak dilihat. Oke, dan juga ada retail dan e-commerce untuk yang fashion ataupun busana, dan diikuti oleh perabotan dan elektronik. Perabotan dan elektronik ini juga karena mau ngerayain lebaran nih, jadi orang siap-siap untuk cari perabotan dan juga elektronik. Oke, topik yang ditelusuri selama bulan Ramadan, yang pertama adalah makanan, terus diikuti dengan ritual ibadah, kesehatan, kecantikan, belanja, travel, entertainment, dan juga elektronik. Benar. Jadi data ini kita ambil dari Ramadan sebelumnya, jadi kita bisa lihat khusus untuk Ramadan sendiri, peningkatan yang sangat pesat terjadi kepada topik-topik berikut. Benar. Jadi ini sebenarnya potensi bisnis ya, Mervat ya. Benar. Ini adalah beberapa industri yang teman-teman bisa sebenarnya mulai dekati gitu. Betul. Jadi kalau kalian misalnya bingung mau carinya bagaimana, mungkin bisa lihat dulu di sekeliling ya, mungkin di daerah tempat tinggalnya masing-masing, mungkin ada bisnis yang belum pernah go online, bisa ditawari gitu. Betul. Bisa dikasih tahu ke mereka, lihat ini banyak loh sebenarnya yang cari industri makanan. Betul. Gitu kan. Kenapa nggak bisnisnya kalian dihadirkan secara online? Iya banget. Mumpung kan di sini juga udah ada kesempatan bagus banget nih ya di bulan Ramadan ini, karena ini juga adalah seasonal gitu. Baik. Nah, ini juga penelusuran ide menu untuk sahur dan berbuka puasa selalu meningkat. Terus juga ada penelusuran untuk menu hari raya dan Idul Fitri. Diikuti dengan penelusuran untuk kue kering. Pastinya ya, ini meningkat untuk yang lebaran, untuk persiapan lebaran. Benar. Dan kalau bisa dilihat juga itu meningkatnya memang pas selama di bulan Ramadan aja. Iya, gitu. Dan pesat banget. Benar. Jadi ini memang momen yang tepat banget untuk yang punya bisnis itu untuk menghadirkan bisnisnya mereka tadi. Iya, jadi benar-benar harus mulai dari sekarang nih ya. Yap. Nah, jadi kita di sini juga mau kasih nih ide-ide kunci favorit atau kata kunci favorit untuk kategori makanan selama bulan puasa. Jadi misalnya di sini ada seperti kata kunci resep puding, es buah, resep koplak gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin kalau yang untuk makanan ini banyak yang cari mengenai resep ya, Cita ya. Iya. Terus juga ini es pisang hijau emang lagi tren banget nih kalau nggak salah yang tahun kemarin ya. Tahun Ramadan sebelumnya. Nah, di sini diikuti dengan kue kering, di sini juga kembali ke resep lagi. Kalau untuk makanan kayaknya lebih kata kunci yang paling pas adalah resep ya. Terus ini juga bisa dijadikan ide ya untuk teman-teman yang mungkin sudah dapat klien dan pengen setup kampanye iklan yang berhubungan dengan industri makanan ini. Ini bisa dijadikan ide-ide kata kunci. Benar. Di dalam account AdWords-nya. Baik. Nah, yang paling menarik lagi nih, untuk penelusuran kata kunci hijab meningkat banget atau mulai meningkat sebulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Berarti di saat Ramadan sendiri nih. Wow. Wah, kita bisa lihat ya, 300% di tahun 2015 penelusuran kata kunci hijab ini meningkat sebanyak 300%. Wow. Tinggi angka banget. Yang tinggi banget. Jadi ini buat para e-commerce atau mungkin pebisnis yang produknya adalah salah satunya hijab, ini bisa mulai
maksudnya gimana ya? Maksudnya ditayangkan nih di Google biar siapa tahu kalau ada orang cari sukanya sama model hijabnya, suka sama motif hijabnya. Jadi beli online. Apalagi mungkin didukung dengan banyaknya komunitas hijabers belakangan ini ya, Merfat. Iya. Jadi orang-orang emang pengen lagi ke bawah euforianya ya. Benar. Oke. Nah, dan juga ini fashion dan juga pakaian menduduki peringkat pertama untuk pembelian online. Misalnya nih kayak ada gamis, baju muslim, baju anak, baju lebaran, ataupun baju koko. Benar, dan terbawa suasana tadi. Iya. Jadi, karena suasananya adalah bulan Ramadan, jadi pengen banyak yang pakai mungkin baju gamis untuk misalnya pergi sholat tarawih barangkali. Betul. Oke, untuk pembelian online sendiri, ini fashion dan pakaian menduduki peringkat pertama. Jadi kayak kita lihat grafik sebelumnya ya. Nah, diikuti dengan yang kosmetik. Ini mereka juga penelusurannya untuk kata kunci terkait dengan kosmetik halal ini meningkat. Khusus di bulan Ramadan loh, Merfat. Iya, khusus di bulan Ramadan sendiri. Kemudian untuk yang perawatan rambut juga ya, iya. Seperti yang kita bilang tadi. Sangat menarik sekali ya Cita, sebenarnya data-data ini. Oke. Nah, selain tadi kata kunci untuk makanan, kita di sini juga ada kata kunci favorit untuk kategori kecantikan dan fashion. Ide lagi untuk teman-teman yang misalnya sudah dapat klien yang menawarkan produk-produk seperti ini, mungkin bisa dipakai nih kata-kata kuncinya. Betul. Karena dia memang benar-benar banyak yang cari gitu kan. Iya, benar. Mungkin kayak tadi yang lagi jualan hijab, ini bisa dibikin juga nih video tutorial hijabnya. Benar, video YouTube ya, Merfat? Benar, video YouTube. Jadi orang nggak ngelihat model hijabnya. Misalnya kan ini kalau orang jualan hijab, oke lah, ini motifnya yang kita lihat. Tapi mungkin orang bingung nih cara makainya gimana ya? Benar sekali. Nah, jadi sediain juga video YouTube-nya untuk tutorial hijabnya sendiri. Terus juga ada baju muslim, atau gamis, ataupun koko. Terus ada perawatan tubuh nih. Mungkin kalau yang buat cewek-cewek, nutrisi, rambut rontok gitu ya. Tapi kalau yang buat cowok mungkin yang untuk bau mulut, sikat gigi. Iya, benar. Problem selama bulan puasa barangkali ya. Bener banget, itu yang harus kita wanti-wanti nih dari awal nih. Benar. Supaya tetap kelihatan fresh walaupun sedang berpuasa. Iya, betul banget. Oke. Tren pencarian terkait wisata meningkat. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, wisata ini kenapa dia meningkat ya? Tadi karena mungkin ada mudik. Ada mudik nih, istilahnya mudik. Terus juga wisata ini kan termasuk juga tiket pesawat, tiket kereta api, sampai dengan hotel. Nah, jadi ini untuk pebisnis travel ya, Cita. Ini sangat yang punya hotel barangkali. Iya, yang punya hotel. Terus juga mungkin yang punya tempat wisata-wisata yang lucu-lucu. Ini bisa mulai ditayangkan untuk iklannya ya. Benar. Oke, dan juga di sini penelusuran meningkat dari tahun ke tahun untuk tiket dan hotel. Jadi untuk tiket dan hotel sendiri ini biasanya mulai meningkat sejak libur Lebaran sampai dengan puncak akhir tahun. Wow, ini benar-benar waktu yang panjang ya. Benar. Sebenarnya kalau untuk kampanye iklan mengenai liburan ataupun untuk yang bagian wisata, itu ada alangkah baiknya kalau kalian mulai sekarang diperpanjang aja sampai akhir tahun, Merfat. Karena akhir tahun itu juga banyak liburan loh. Iya, betul banget. Benar. Dan sebenarnya puncaknya itu malah di akhir tahun sendiri gitu. Benar. Jadi kalau yang untuk puasa siap-siapnya 2 minggu sebelum puasa, kalau yang untuk akhir tahun siap-siapnya pas lagi lebaran ya. Benar. Diikutin aja gitu terus ya. Benar. Oke. Nah, kita sampai nih ke poin-poin penting untuk bulan Ramadan di tahun ini. Jadi setelah pembahasan sebelumnya, poin-poin penting pertama adalah mulai awal. Jadi Ramadan akan dimulai pada bulan Juni tahun ini atau bulan depan, which is 2 minggu lagi nih. Nah, gimana ini akan lebih baik untuk dimulai 2 minggu sebelum bulan puasa. Berarti dalam minggu ini atau minggu depan nih, Cita. Udah mau mulai puasa loh, Merva. Nggak terasa banget. Benar. Oke, dan poin kedua adalah ikuti perubahan jadwal konsumen. Jadi mungkin yang sebelumnya banyak orang yang cari atau banyak orang yang go online di waktu malam hari gitu ya. Ini berbeda nih, ada perubahan jadwalnya. Jadi yang tadi kita udah bahas mungkin dari
setelah sahur sampai dengan setelah buka puasa. Benar. Jadi ini lebih ke tips ya untuk teman-teman agensi yang nantinya mungkin mau membantu periklanan kampanye kliennya, mungkin bisa lebih difokusin iklannya untuk muncul setelah sahur. Benar, gitu. atau ad schedule-nya ya. Benar. Oke, yang ketiga adalah jadi teman terbaik untuk ibu. Berhubung tadi kita ngomongin resep makanan, terus juga perabotan atau alat rumah tangga nih ya. Ya, tips untuk beres-beres rumah juga ya. Benar banget, persiapan lebaran, jadi rumahnya diberes-beresin, beli elektronik baru, perabotan baru, baju baru, semuanya baru nih ya. Dan semuanya beli online nih, jangan-jangan. Oke, baik kalau kayak gitu, ini langsung aja ke Cita. Oke. Nah, tadi kan Meva udah jelasin ya untuk teman-teman agensi semuanya bagaimana sih sebenarnya tren Ramadan, selama beberapa Ramadan terakhir. Betul. Nah, jadi di sini kita pengen kasih informasi ataupun sharing ide dengan kalian gimana sih sebenarnya Google itu bisa dijadikan solusi periklanan untuk bisnis-bisnis potensi kliennya kalian. Betul. Mulai nih Cita ya. Yap. Nah, jadi teman-teman tuh gimana sih sebenarnya ya Google itu bisa ngebantu mensukseskan kampanye iklan klien Anda. Oke. Nah, kalian kan tahu sendiri ya, teman-teman tahu sendiri Google menawarkan beberapa network ataupun jaringan yang masing-masing bisa membantu klien-klien kalian memasarkan produk mereka. Iya, ya betul. Kan, Meva? Tentunya ke audiens yang benar dan di saat yang tepat. Tertarget ya. Benar. Tapi kapan sih saat yang tepat? Oke. Kapan tuh? Nah, jadi contohnya di sini, teman-teman bisa lihat disarankan untuk memasang Google Search Network dan Google Display Network selama bulan Ramadan, bahkan sampai setelah Ramadan loh, Mervat. Wow, itu alasannya kenapa ya, Cita? Nah, kenapa? Karena kedua jaringan ini sangat cocok untuk digunakan baik untuk penjualan ataupun untuk branding. Benar. Gitu. Nah, jadi juga bisa dibantu tapi ya dengan memasang kampanye iklan video ataupun YouTube sebelum Ramadan. Dengan begitu nanti si orang-orang yang melihat iklannya itu bisa lebih mengenal brand si klien tersebut. Oke. Jadi maksudnya kita ini harus familiar dulu nih ya sama brandnya, terus baru kita mau decide untuk beli. Benar, gitu ya? karena orang kalau mau beli barang itu nggak langsung beli kan, mereka pasti akan melakukan perbandingan. Kalau brandnya ternyata lebih familiar, biasanya orang-orang cenderung lebih yakin gitu. Benar sekali membeli produk itu sendiri. Iya. Oke. Nah, teman-teman agensi semua, kita kali ini akan melihat ya 3 platform penting yang sebenarnya tuh sangat cocok untuk digunakan ketika beriklan. Oke. Nah, antara lain di sini kalian bisa lihat ada mesin penelusuran. Ini yang paling populer ya, yang paling sering digunakan orang-orang untuk kayak Google Search Network. Oke. Kemudian ada juga lewat video dan juga peran seluler yang paling penting juga. Banget. Ini untuk smartphone ya. Benar. Karena kita nggak terlepas dari handphone barangkali ya, Mervat ya. Berarti ini untuk yang website-website yang mau ditayangkan di Google akan lebih baik kalau mereka adalah mobile friendly ya? Oh, otomatis dong. Oke. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat ya. Wah, Mervat, lihat deh. Ternyata 70% pencarian yang dilakukan orang-orang di Google itu masih belum akurat loh. Oh ya? Nah, sebenarnya ini saat yang tepat untuk pengiklan memasarkan produk mereka secara online biar bisa menargetkan orang-orang ini tadi. Betul. Gitu. Tapi kita mau lihat juga nih, Mervat. Gimana sih sebenarnya kita bisa buat iklan yang sesuai dengan tema bulan Ramadan kali ini, gitu. Mungkin di sini kita mau share beberapa tips ya, Mervat ya. Betul. Gimana caranya supaya iklan kita itu munculnya secara optimal. Iya. Oke. Pertama, mungkin teman-teman bisa pastikan kalau nanti bikinin kampanye iklan untuk klien, bisa bikin iklan teks yang relevan dengan bulan Ramadan, gitu. Bisa juga nih pakai fitur countdown. Ya kan. Terus kalau misalnya klien ada promosi spesial Ramadan nih bagus banget. Kalian bisa lihat ini di sebelah kotak yang di sebelah kanan itu adalah contoh fitur countdown ya. Betul. Yang dimana dia katakan Ramadan akan mulai di 5 hari lagi gitu. Wah, jadi promonya ini ada khusus untuk di 5 hari ini aja. Benar. Gitu ya. Kalau menurut saya Mervat ya, fitur countdown ini sebenarnya sangat menarik sekali. Apalagi kalau si yang punya bisnis ini ada promosi khusus yang bisa buat potensial pelanggan ini tuh jadi semangat gitu. Iya, jadi juga kita yang mau beli ini berlomba-lomba nih ya siapa yang ngedapetin promosi ini duluan gitu. Benar. Nah, kalau di kotak tengah itu sebenarnya salah satu contoh yang bisa digunakan ketika membuat iklan ya. Jadi kayak ada kata-kata misalnya Eid ataupun Idul Fitri ataupun Ramadan gitu.
Oke. Nah, berikutnya strategi yang bisa digunakan dalam membuat kampanye iklan search itu adalah kita juga bisa pasang remarketing. Betul. Gitu. Nah, Merva tahu nggak, remarketing ini terbukti sangat ampuh untuk menarik kembali nih orang-orang yang tadinya udah pernah masuk ke website si klien, ya kan, ataupun yang punya bisnis, untuk sampai membeli akhirnya. Betul. Gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat gimana sih sebenarnya kita bisa memastikan bahwa kampanye iklan remarketing kita ini efektif. Ya. Mungkin langkah pertama itu kita pastikan kalau remarketing kita itu sudah menggunakan segmentasi pelanggan secara bertahap. Iya. Gitu. Nanti dengan begitu akan lebih mudah nantinya Mervat untuk buat kampanye iklan remarketingnya. Betul. Gitu. Nah, jadi tadi ketika kita sudah melakukan segmentasi pelanggan secara bertahap, kita pastikan juga nanti pesan yang disampaikan untuk beberapa tahapan audiens itu tepat. Gitu. Contohnya apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalnya kalian punya beberapa halaman yang berbeda. Oke, katakan kalau misalnya kalian mau menahapkan pelanggan di bagian peninggalan card, kalian bisa misalnya sampaikan pesan gratis ongkos kirim khusus untuk orang yang sudah masuk di halaman itu, gitu, ya kan? Ataupun kalau misalnya orang-orang ataupun audiens yang sudah masuk di halaman peninggal pembayaran, misalnya bisa juga dihadirkan promosi seperti diskon 30% khusus untuk hari itu doang. Iya. Gitu. Biasanya ya kalau misalnya saya pernah sih beberapa kali diikuti sama kayak beberapa iklan dari produk tertentu gitu kan. Terus saya lihat kayak wow, ini ada promosi khusus untuk hari itu doang. Iya. Yang tadinya saya masih mikir-mikir untuk beli, akhirnya saya malah bisa jadi beli. Benar gitu. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya teman-teman ya di sini juga bisa melakukan segmentasi berdasarkan jarak waktu kunjungan situs. Gitu. Jadi maksudnya apa nih Mervat? Misalnya untuk user yang sudah mengunjungi halaman situsnya klien 15 hari yang lalu nih ya, misalnya bisa diberikan penawaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengunjung yang sudah mengunjungi situsnya mereka itu 30 hari yang lalu. Karena yang 15 hari yang lalu ini masih fresh gitu ya orang-orangnya. Benar, masih ingat gitu kan. Jadi yang tadinya masih kayak melakukan perbandingan atau masih browsing produk lain juga, ketika ngeliat iklannya, wow kayaknya saya pengen beli deh produk yang ini. Betul banget. Gitu. Nah, kemudian teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan target CPA. CPA ini sebenarnya kepanjangan dari cost per acquisition. Betul. Ataupun harga per akuisisi ya Mervat ya. Jadi ini salah satu bentuk bidding yang ditawarkan di Google AdWords. Nah, di sini Mervat, CPA bidding ini sebenarnya tuh bisa sangat membantu mengurangi pembelanjaan terhadap klik ataupun pengunjung yang tidak tepat. Oh, gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, dia hanya fokus terhadap mendapatkan akuisisi atau konversi ya. Benar sekali. Jadi CPA bidding ini bisa sangat efektif kalau klien memang fokus untuk mendapatkan konversi saja. Betul. Gitu. Kemudian teman-teman yang mau menggunakan strategi remarketing juga bisa membuat remarketing list dengan durasi membership yang panjang nih Mervat. Gitu. Kenapa? Karena dengan begini bisa bertujuan untuk pengunjung yang tadinya itu udah datang bisa kembali lagi nih ke situs Anda bahkan setelah Ramadan usai. Gitu. Jadi sebenarnya ini bagus banget ya karena kenapa Mervat? Karena gini, biasanya orang-orang kan baru dapat THR itu kan setelah Ramadan ataupun kan pas udah hari rayanya gitu kan. Jadi orang-orang biasa tuh masih banyak duit setelah hari Ramadan gitu. Terus mungkin kepikiran kan shopping online itu biasanya setelah hari raya. Iya, benar gitu. Banget. Nah, kemudian teman-teman di sini juga bisa lihat ya, pastikan juga iklan kalian itu nanti yang kalian buatkan untuk klien ataupun untuk bisnisnya kalian sendiri punya call to action gitu. Jadi call to actionnya ini benar-benar harus kuat yang bisa mengarahkan orang-orang yang lihat websitenya kalian tadi bisa untuk cari produknya juga. Benar. Gitu. Jadi biar atraktif gitu ya. Benar sekali. Dan juga kata kuncinya itu harus spesifik ya dengan tujuan promosi yang dimiliki oleh si pebisnis ini tadi. Ini contohnya. Gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kan tadi kita bahas tentang remarketing. Jangan lupa juga ya teman-teman, remarketing itu juga ada untuk yang iklan search, kampanye iklan search gitu. Ini juga sangat direkomendasikan Mervat. Gitu. Kenapa? Karena biasanya nih Mervat, pengunjung yang udah pernah lihat situs atau brand si klien itu, mereka biasanya cenderung berkonversi ketika mereka lihat lagi tuh produk si kliennya gitu.
Oh gitu. Karena udah ada rasa familiarity gitu. Iya, Yang tadinya benar-benar. udah pernah lihat produk. Cari-cari info aja gitu ya. Bener, jadi efektif juga untuk dipasang di melalui kampanye iklan search. Gitu. Baik. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngelihat potensi untuk memasang iklan AdWords di bagian penelusuran ataupun bagian search ya kan, Merfat. Nah, sekarang kita masuk nih ke video. Kenapa sih kita harus beriklan lewat video gitu ya kan? Nah, gimana si YouTube ini bisa membantu mensukseskan kampanye iklan klien Anda? Ya kan? Mungkin kita bisa lihat dulu ya kan grafik ataupun demografis di Indonesia itu seperti apa. Teman-teman di sini bisa lihat konsumsi konten YouTube di Indonesia itu udah meningkat pesat sejak 2013. Wah, gitu. Bisa lihat di sini grafnya naik ya Merfat ya. Selalu naik. Benar, baik dari sisi watch time ataupun lewat dari views-nya juga sudah meningkat pesat. Gitu. Nah, khusus untuk bulan Ramadan, teman-teman di sini bisa lihat ya untuk datanya ada beberapa konten favorit ya yang paling sering ditonton oleh user-user gitu. Beberapa diantaranya tuh yang paling utama mungkin adalah musik ataupun audio, kemudian ada TV dan audio, ada film ya Merfat, kemudian ada komik dan animasi, dan agama dan kepercayaan gitu. Bisa lihat juga di sini selama bulan Ramadan ada kenaikan dalam konsumsi video di seluler sekitar 5%. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang memang aktif sekali dan sangat berinteraksi melalui YouTube video. Jadi nanti iklannya bisa ditargetkan untuk mobile ya? Benar. Oke. Dan nggak ketinggalan juga nih teman-teman Lightbox Ads gitu. Lightbox Ads ini sebenarnya sangat simpel ya dan sangat disarankan juga. Kenapa? Karena orang-orang rata-rata itu menghabiskan 35 detik ketika berinteraksi dengan brand experience-nya. Oke. Sangat membantu sekali karena gini Merfat, kalau misalnya kita lebih banyak berinteraksi ya dengan iklan yang ada di yang tersedia misalnya, kita biasanya tuh lebih ingat gitu dengan brandnya. Jadi sangat membantu banget untuk brand awareness ya untuk produksi klien gitu. Dan Lightbox Ads ini kalau kalian tahu itu bisa juga dibuat dalam bentuk video, dalam bentuk gambar ya, dan juga mungkin dalam bentuk peta barangkali. Betul. Gitu. Jadi bisa mulai difikirkan untuk membuat Lightbox Ads untuk calon klien. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Merfat kita udah lihat tuh potensi beriklan lewat jaringan penelusuran, ya kan? Lewat YouTube video, remarketing, lewat Lightbox Ads juga. Nah, sekarang nih yang paling penting, kenapa sih kita perlu beriklan di mobile juga, ataupun lewat seluler? Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, 50% itu dilakukan ya oleh user untuk membandingkan produk secara mobile gitu. Jumlah ini besar sekali loh Merfat, banget ya kan? 50% ya kan. Jadi kalau kalian ingin membuat kampanye iklan yang efektif untuk klien ya, penggunaan mobile ads sebenarnya tuh sangat-sangat disarankan. Betul. Gitu. Oke. Nah, jadi gimana sih kita bisa mencapai pengguna seluler ini? Ya kan? Terus jadi begini, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, kita bisa gunakan seluler untuk mencapai calon pelanggan klien Anda, ya kan? Kenapa? Karena seperti yang tadi Merfat juga sudah sebutkan, banyak orang menghabiskan waktu di luar rumah, ya kan? Baik itu untuk berbelanja ataupun kayak misalnya untuk travel ke sana ke sini, apalagi ketika mudik gitu. Jadi seluler itu karena namanya selulernya sangat portable ya kan, itu akan selalu ada di kita gitu. Jadi sangat memberikan akses yang mudah untuk kita browsing online ataupun kita browsing internet, gitu kan, bahkan ketika kita sedang berpergian, ya kan. Kemudian teman-teman juga harus ingat ketika kalian menggunakan kampanye iklan mobile, jangan lupa pastikan bahwa website si klien ini gampang diakses lewat seluler juga. Jadi mobile friendly ya Merfat, gitu. Sangat penting untuk membuat situs yang bisa diakses melalui seluler. Jadi konsumen ini pun ketika menelusuri websitenya jadinya lebih mudah. Benar sekali. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat juga ya poin penting beriklan selama bulan Ramadan. Yang tadi yang seperti yang sudah kita bahas, kalian pastikan kalian buat iklan dengan tema Ramadan sesuai dengan momennya.
ya kan? Nah, bisa dengan menggunakan kata kunci ataupun visual yang sesuai dengan Ramadan. Iya. Banyak tuh kayak iklan-iklan yang lewat YouTube, ya kan? Ataupun kayak lewat yang Google Display Network yang gambar atau videonya itu mengikuti suasana Ramadan. Benar sekali. Kata kuncinya tadi kan Mervat udah share juga. Iya, untuk ide-ide kata kunci ya. Benar. Kemudian pastikan kalian manfaatkan strategi pemasaran ulang. Iya. Tadi kan tekniknya juga kita udah share, ya kan? Jadi pemasaran ulang ini supaya kita memastikan mereka yang sudah masuk ke dalam websitenya kita tadi, yang sudah hampir membeli, akhirnya jadi malah beli produknya tadi. Betul. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkan fungsi countdown untuk promosi Ramadan. Gitu. Jadi kita kita kasih mereka sense of urgency, ya kan, keinginan untuk langsung wah nggak sabar nih pengen lihat promosi apa sih yang ada di websitenya si A misalnya gitu, supaya klien kalian ataupun calon-calon pembeli itu terinspirasi untuk segera membeli produknya kalian. Benar banget Cita. Gitu. Oke, nah mungkin itu tadi insights ya ataupun data yang kita bisa share ya untuk kalian teman-teman agensi di Google Partners yang mungkin bisa bermanfaat untuk bulan Ramadan ini ya. Benar, untuk mendekati calon klien baru. Iya. Kan? Kemudian di sini di kesempatan ini juga kita ingin menjelaskan dengan kalian. Oke, tadi kan kalau kita sudah ada datanya segala macam, kita ingin sedikit menjelaskan mengenai program Google Partners. Apa sih sebenarnya program Google Partners itu? Iya. Oke, kita bahas sekarang untuk programnya. Nah, di sini kan ada, kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu Google Partners, di sebelah kanan itu lencana Google Partners. Benar. Nah, Mervat, sebenarnya gini, Google Partners ini kan nama programnya, ya kan? Dimana ini sebenarnya terbuka untuk umum, khususnya untuk agensi digital. Benar. Gitu. Jadi bagi kalian yang berpotensi untuk yang punya keinginan untuk membantu klien-klien ataupun pebisnis untuk go online ataupun untuk memasarkan produk mereka secara online, kalian bisa ikutan program ini. Benar, dan ini programnya akan sangat membantu dan banyak benefit atau keuntungan-keuntungannya sendiri nih ya Cita ya. Benar. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita ada khusus untuk Google Partners. Maka di sini untuk kalian semua yang tertarik untuk bergabung di program ini, nanti kita bakal bantuin untuk biar jadi salah satu member ya dari Google Partners ini sendiri. Di mana member-member dari Google Partner ini akan mendapatkan dukungan dari pakar Google nih, Cita. Oke, jadi ada pelatihan contohnya ataupun training, Mervat ya. Benar. Biasanya training ini kita adakan online ataupun offline. Betul. Benar. Jadi kalau online kita ada beberapa webinars misalnya. Kalau offline biasanya ada kelas ya. Benar. Dan juga pelatihan ini sebenarnya untuk mendorong agensi-agensi baru untuk mendapatkan sertifikasi nih. Benar. Jadi ketika mereka mungkin lagi melakukan pendekatan atau lagi pitching ke klien baru, itu lebih ada kredibilitas, ya kan? Lebih terpercaya. Betul. Gitu. Dan juga di sini kita bisa membantu untuk berbagi informasi mengenai updates dari Google AdWords ataupun Google Partners sendiri. Benar. Ada jadi tren-tren untuk beberapa industri misalnya yang bisa kita share untuk kalian. Benar. Gitu. Yang paling menarik adalah ada penawaran promosi nih. Oh, oke. Menarik sekali ya Mervat ya. Iya. Jadi promosi ini sebenarnya bisa diberikan juga untuk klien-klien baru. Benar. Ya kan, yang baru memulai periklanan mereka lewat AdWords. Gitu. Betul. Dan juga pastinya ada pengakuan. Pengakuan itu tadi seperti yang di slide sebelumnya itu ada sebentuk lencana ya Mervat ya. Di mana lencana ini sebenarnya akan diberikan ke agensi ataupun perusahaan yang sudah memenuhi sertifikasinya itu tadi. Benar. Gitu. Jadi untuk mendapatkan lencana Google tadi kita ada kriteria-kriterianya nih Cita. Jadi sebenarnya semua agensi dapat bergabung di Google Partners. Jadi kita bisa bantuin kalian semua untuk bergabung di Google Partners untuk menjadi member Google Partners. Tapi hanya agensi yang terpercaya yang akan mendapatkan lencana Google Partner. Benar. Dan lencana Google Partner ini Mervat bisa di-download juga di company website-nya. Iya, betul banget. Betul. Jadi nih untuk yang tertarik, ini bisa lihat untuk kriterianya untuk mendapatkan lencana Google Partner. Pertama adalah sertifikasi. Dimana di sini kalau untuk yang ikutan pelatihan ya, terus juga ikutan training gitu ya, ini bisa ngedapetin sertifikasinya. Benar, minimal 1 orang sih untuk satu company-nya. Iya, baik. Juga ada untuk pembelanjaan nih sebesar 10.000 USD. Tapi jangan khawatir, itu kan bisa, mungkin jumlahnya terkesan besar, betul. Tapi pasti bisa didapatkan. Iya, makanya di sini kita akan membantu kalian gimana sih untuk mendapatkan kriteria-kriteria ini biar mendapatkan lencana Google Partner. Benar. Gitu ya. Terus juga ada praktik terbaik
Karena untuk yang agensi yang sudah kita percaya, otomatis kita ingin melihat mereka melakukan semua praktek terbaik dalam menjalankan kampanye iklan Google AdWords untuk kliennya. Gitu. Itu udah pasti kan. Kalian harus punya keahlian yang tepat. Dan jangan khawatir, untuk ini kita juga bisa ajarin kalian gimana sih caranya. Benar. Gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton Hangout On Air ini hari ini ada yang sudah mendapatkan lencana. Good job, dipertahankan aja. Iya, baik. Gitu. Nah, Merva, tadi kan kita udah ngomongin kayak kenapa mereka harus join program Google Partners, kenapa harus dapat lencana. Di sini kita ingin lebih tekankan lagi, kita itu ada beberapa keuntungan, ini keuntungan tambahan ketika kalian sudah mendapatkan lencana Google Partners. Nah, mungkin yang hampir mendapatkan lencana, biar semangat nih mendapatkan lencananya. Benar, kita encourage lagi nih ya. Benar, jadi ada 2 program nih Mervat, yang pertama tuh Digital Bytes, dan yang kedua itu Game On. Iya. Gitu. Oke, nah Digital Bytes ini sebenarnya adalah event ya, di mana kita sebenarnya memberikan kesempatan untuk agensi yang khusus, yang pasti yang udah berlencana ya Mervat, untuk ikutan atau untuk co-host acara bersama tim Google Partner, ya kan, di mana mereka nih bisa ngundang calon klien ke kantor Google, ya kan, untuk melakukan pitching. Wah, berarti sekali pitching untuk banyak nih ya? Benar, jadi mereka dapat keuntungan, mereka juga nggak perlu ribet gitu untuk mikirin gimana sih saya akan mempersiapkan acaranya. Iya, benar. Jadi ini menarik sekali ya. Banget ya. Kemudian ada Game On. Game On ini adalah tantangan insentif untuk tahun ini, ya kan? Baik. Sepanjang tahun yang kita udah berikan juga untuk agensi-agensi kita yang sudah mempunyai lencana Google Partner. Oke, ini untuk yang udah ada lencana juga nih ya? Pastinya dong. Gitu. Jadi ada beberapa hadiah yang kita berikan untuk agensi-agensi yang sudah memenuhi syarat tersebut. Baik. Gitu. Oke, ini adalah tema Game On untuk quarter 2 kali ini karena kita di bulan Mei. Jadi kita ini di quarter 2 gitu. Baik. Untuk teman-teman yang tertarik untuk ikutan Game On, nanti bisa kontak account strategisnya masing-masing ya, Mervat. Betul. Kalau yang belum punya account strategis bisa kontak kita juga. Benar. Caranya gimana, Mervat? Nah, baik. Sampailah nih Cita akhirnya kita di ujung acara Hangouts on Air edisi Ramadan kali ini. Semoga informasi yang udah kita sampaikan ini tadi bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua. Nah, di sini kita ada feedback form dan kita sangat menghargai sekali kalau kalian bisa isi feedback formnya di link ini. Benar, oke. Nah, untuk tadi agensi berlencana ya yang tertarik mengikuti Digital Bytes, event Digital Bytes tadi ya, Mervat. Jadi di feedback form ini nanti ada kolom di mana kalian bisa isi nama-nama prospek yang ingin kalian tawarkan Google AdWords. Iya, jadi ya kan? Biar bisa kita kontak kembali nih. Benar, nanti bisa didiskusikan dengan account strategis masing-masing. Oke. Oke? Iya. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya kalian bisa lihat di sini juga ya, akan ada Hangout on Air berikutnya dengan topik Google Partners Going for Gold at Olympics. Iya, karena ini untuk seasonal juga ya, untuk Olympic season, di mana Hangouts on Air-nya akan diadakan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan sekalian tertarik untuk ikutan, ayo ikutan aja dan gabung di link yang udah tertera di bawah ya. Baik. Sekali lagi mohon maaf untuk sesi Q&A kita tiadakan ya. Benar banget nih Cita, karena keterbatasan waktu nih ya. Baik, tapi jangan khawatir untuk teman-teman mungkin yang ada pertanyaan mengenai Insight Ramadan tadi atau mungkin pertanyaan mengenai Google AdWords, ini bisa hubungin account strategisnya masing-masing atau masukin aja tadi pertanyaannya di feedback formnya. Jadi kita di sini bisa langsung follow up kembali ya. Benar. Untuk teman-teman yang baru join ataupun yang nggak familiar sama program Google Partner sebelumnya, bisa tinggalkan juga pesan di feedback form itu agar nanti kita bisa kontak kalian kembali untuk join program Google Partners. Betul. Ya, Mervat. Iya. Oh, satu lagi nih Mervat. Kebetulan itu kita ada quiz berhadiah yang ada di Facebook ya. Gitu. Jadi wah, ini menarik banget. Jadi jangan lupa ikutan kuis di Facebooknya nih. Jadi di Google AdWords Indonesia nama Facebooknya. Nanti tinggal dicari aja gitu. Betul. Sampai ketemu lagi di Hangouts on Air berikutnya ya. Salam Google Partners dan selamat berpuasa bagi yang merayakan.